Banyak anggapan kita tentang ular paling mematikan ternyata belum tentu benar. Kobra raja atau mamba hitam yang terkenal itu belum tentu yang paling kuat bisanya. Hari ini kita urutkan 10 ular paling mematikan sedunia menurut data ilmiah lengkap. Siapa sangka juara pertamanya mungkin belum pernah kamu dengar. Mari kita mulai dari peringkat ke-10. Peringkat 10. Ular sisik gergaji, nama ilmiah Echis carinatus, asal dan sebaran terutama di gurun dan daerah kering Asia Selatan, Timur Tengah, hingga sebagian wilayah Indonesia seperti Nusa Tenggara. Ciri fisiknya, panjang rata-rata 30-60 cm, sisik di punggung bergerigi khas, warna pasir atau kecoklatan dengan pola menyamarkan lingkungan. Saat terancam, ia akan menggesekkan sisik tubuh hingga terdengar suara desis kasar. Gabungan racun pembekuan darah dan perusak jaringan. Sekali gigit menyebabkan pendarahan hebat dari gusi, mata, hingga organ dalam, serta gagal ginjal. LD sekitar 0,24 mg per kilogram. Sering dianggap sebagai penyebab kematian akibat gigitan ular terbanyak di dunia, karena tempat tinggalnya berdekatan dengan pemukiman dan sering tidak terlihat saat melata di tanah berbatu atau berpasir. Peringkat 9. Ular krait biasa. Nama ilmiah Bungarus caeruleus, asal dan sebarannya Asia Selatan, hingga sebagian Asia Tenggara, sering masuk ke pekarangan atau rumah saat malam hari. Ciri fisik, tubuh ramping berwarna hitam pekat dengan gelang-gelang melintang berwarna putih pucat. Panjang bisa mencapai 1,75 meter. Sifatnya tenang di siang hari, tapi aktif berburu di kegelapan. Jenis dan kekuatan racunnya sebagian besar merusak sistem saraf. Gigitan nyaris tidak terasa sakit di awal, sehingga sering terlambat ditangani, tanpa penawar tingkat kematian mencapai 50-80. LD sekitar 0,11 mg per kilogram, termasuk 4 jenis ular paling mematikan di wilayah India dan sekitarnya. Seringkali menggigit saat seseorang tidak sengaja menindihnya saat tidur di lantai. Peringkat 8. Ular harimau timur. Nama ilmiah Notesis scutatus, asal dan sebarannya wilayah Tenggara dan Selatan Australia, dari hutan lembab hingga padang rumput dekat air tawar maupun pantai. Ciri fisiknya, panjang 1-1,5 meter. Pola belang-belang gelap di atas warna dasar coklat atau hijau gelap, persis seperti corak bulu harimau. Jenis dan kekuatan racunnya, gabungan racun saraf dan darah. Sekali gigit, cukup mematikan sekitar 100 orang dewasa, menyebabkan kelumpuhan otot, kerusakan jaringan parah, hingga gagal ginjal mendadak. LD sekitar 0,12 mg per kilogram. Meski sifatnya tidak selalu menyerang duluan, ia akan menjadi sangat galak jika terpojok atau merasa sarangnya terganggu. Peringkat 7. Ular taipan pesisir. Nama ilmiah Oxyrhynchus cutillatus, asal dan sebaran pantai timur dan utara Australia hingga ke Pulau Papua. Ciri fisik, salah satu ular terbesar di daratan Australia. Panjang bisa mencapai 3 meter, tubuh ramping berwarna coklat muda, hingga gelap dengan kepala berbentuk runcing khas. Jenis dan kekuatan racunnya sangat kuat menyerang sistem saraf. Bekerja relatif cepat, biasanya gejala parah muncul dalam 3-6 jam. Sebelum ada penawar khusus, hampir 100% kasus berakhir fatal. LD sekitar 0,106 mg per kilogram. Gerakannya sangat lincah dan mampu menyerang berkali-kali dalam satu kali lompatan. Peringkat 6. Ular king cobra, nama ilmiah Ophiophobus hana, asal dan sebarannya hutan-hutan tropis Asia Tenggara termasuk Indonesia, India, hingga selatan Tiongkok. Ciri fisiknya memegang rekor sebagai ular berbisa terpanjang di dunia. Rata-rata 3-4 meter, bahkan ada yang mencapai 5,8 meter. Saat terancam, ia mengangkat sepertiga tubuhnya dan melebarkan leher sambil mengeluarkan desisan sangat berat. Makanan utamanya adalah ular jenis lain. Jenis dan kekuatan racunnya, yang utama merusak saraf dan jantung. Sekali gigit menyuntikkan racun cukup untuk membunuh seekor gajah dewasa atau 25 orang manusia. LD sekitar 1,28 mg kilogram. Meski angka keracunannya tidak tertinggi, jumlah racunnya luar biasa banyak. Satu-satunya jenis ular yang sengaja membuat sarang bertelur dan menjaganya hingga menetas. Biasanya menghindari manusia kecuali merasa terkurung atau terancam. Peringkat 5. Ular black mamba. Nama ilmiah Dendroaspis polylepis, asal dan sebarannya benua Afrika bagian sub-Sahara, tinggal di semak belukar, bebatuan hingga pepohonan rendah. Ciri fisiknya,
panjang hingga 4,5 meter. Namanya bukan berasal dari warna tubuh, melainkan warna hitam pekat di bagian dalam mulutnya. Tubuh biasanya berwarna abu zaitun atau kecoklatan. Ia memegang rekor ular darat pelari tercepat hingga 16-20 km jam. Jenis dan kekuatan racun. Racun saraf yang sangat kuat. Tanpa pertolongan kematian bisa terjadi dalam waktu 20 menit hingga 2 jam akibat henti napas total. LD sekitar 0,05 mg per kilogram. Jika terpojok ia tidak lari, melainkan akan menyerang beruntun berkali-kali hingga ancaman menjauh. Peringkat 4. Ular coklat timur. Nama ilmiah Pseudonaha textilis. Asal dan sebaran wilayah timur dan tengah Australia, juga ada di bagian selatan Papua. Sering terlihat di ladang pertanian atau pekarangan rumah. Ciri fisik, panjang rata-rata 1,5 sampai 2 meter. Warna tubuh bervariasi dari coklat muda, kemerahan hingga coklat gelap. Jenis dan kekuatan racun. Gabungan racun darah dan saraf yang bekerja sangat cepat menjadi penyebab kematian gigitan ular terbanyak di Australia. LD sekitar 0,036 sampai 0,041 mg per gag. Sangat waspada terhadap gerakan apapun dan serangannya sering kali datang tanpa peringatan terlebih dahulu. Peringkat 3. Ular laut Dubois. Nama ilmiah Ipisurus duboisii. Asal dan sebarannya di perairan dangkal terumbu karang di Samudra Hindia hingga Pasifik Barat, termasuk di sekitar perairan Indonesia. Ciri fisiknya, panjang tidak terlalu besar sekitar 80-140 cm. Bentuk tubuh ramping, ekornya gepeng layaknya dayung agar mudah berenang. Warnanya menyamarkan dasar karang dan pasir. Jenis dan kekuatan racunnya, jenis racun saraf dan pencernaan. Kekuatannya jauh melampaui banyak ular darat terkenal. LD sekitar 0,044 mg per G. Untungnya sifatnya agak pemalu dan jarang menggigit manusia kecuali jika terjepit jaring atau diinjak secara sengaja. Giginya pendek sehingga kadang sulit menembus pakaian tebal. Peringkat 2. Ular taipan pegunungan tengah. Nama ilmiah Oxyrhinus temporalis. Asal dan sebarannya ditemukan hanya di wilayah gurun terpencil bagian tengah Australia Selatan. Baru dikenali secara rinci sebagai spesies tersendiri pada tahun 2007. Ciri fisiknya, panjang mencapai 2 meter lebih. Warna berubah mengikuti musim, lebih terang saat musim panas, dan lebih gelap saat musim dingin. Jenis dan kekuatan racunnya sangat mendekati kekuatan saudara terdekatnya, taipan pedalaman. LD diperkirakan sekitar 0,01 mg per kilogram atau sedikit di atasnya. Satu gigitan cukup mematikan ratusan orang karena tinggal di tempat yang sangat sulit dijangkau. Nyaris tidak pernah ada catatan gigitan terhadap manusia. Peringkat 1. Ular taipan pedalaman. Nama ilmiah Oxyrhinus microlepidotus. Asal dan sebarannya, wilayah dataran rendah, kanal dan gurun terpencil negara bagian Queensland hingga Australia Selatan. Ciri fisiknya, panjang rata-rata 1,8 sampai 2,5 meter. Warna tubuh berubah dari coklat gelap saat dingin hingga kecoklatan kekuningan saat panas, dengan sisik halus berkilau. Jenis dan kekuatan racunnya, memegang gelar sebagai ular darat paling berbisa sedunia. Nilai LD sekitar 0,025 mg per kilogram. Sekali gigit mengandung racun yang secara teori mampu melenyapkan 100 hingga 250 orang dewasa, atau 250.000 ekor tikus. Racunnya merusak saraf, pembekuan darah hingga otot seketika. Sifatnya sangat tenang, pemalu, dan tinggal jauh dari keramaian. Sejauh ini semua kasus gigitan yang tercatat terjadi pada peneliti atau pemelihara, dan semuanya tertolong penawar setelah segera ditangani. Ingatlah bahwa paling berbisa belum tentu berarti paling sering membunuh manusia. Banyak di antaranya jarang bertemu kita, dan semuanya menyerang hanya untuk membela diri. Pengetahuan ini penting agar kita lebih menghormati makhluk hidup lain dan selalu berhati-hati saat berada di alam bebas. Terima kasih sudah menyimak hingga selesai. Kalau kamu suka informasi ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta seru dan menakjubkan lainnya seputar dunia hewan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.